Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sekilas mengenai hak cipta beserta kasusnya juga. Baik, sebelum ke materi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide selanjutnya. Nah, di sini kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama Sekti Arina Jarwati dengan nomor NPM 0014, kemudian Darina Zalfa dengan NPM 0015, kemudian ada Vivi Anggun Permatasari dengan NPM 0039, kemudian ada Sukma Mai Purba dengan NPM 0027. Oke, next. Nah, sebelum kita membahas tentang hak cipta, pertama kali yang akan kita bahas adalah Creative Commons. Apa itu? Itu adalah suatu organisasi yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Yang artinya bahwa Creative Commons ini adalah suatu karya seseorang. Jadi seseorang itu mempunyai karya, kemudian dapat disebarluaskan, namun ada undang-undang yang istilahnya ada undang-undang yang memberi keamanan kepada karya cipta tersebut. Jadi Creative Commons ini melindungi sekaligus juga untuk menyebarluaskan suatu karya dari seseorang. Jadi karya seseorang itu tidak asal kita copy paste, istilahnya seperti itu. Jadi ada tata cara, ada syarat-syarat yang harus dilalui oleh seseorang apabila ingin mengambil karya orang lain. Dari Creative Commons ini juga dia itu memberikan hak cipta untuk pencipta sebuah karya seni itu. Dapat dimanfaatkan secara bebas oleh seseorang apabila seseorang itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Meskipun ini dipublikkan, namun sampai sekarang ini Creative Commons ini masih ada pro kontranya, karena sebagian orang itu ada yang dalam arti kata itu ada yang melewati aturan-aturan dalam mengambil hak orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah membahas tentang apa itu Creative Commons. Sekarang ini adalah terkait pencipta. Jadi suatu karya seni itu pasti ada yang namanya pencipta. Orang yang istilahnya itu melahirkan atau menciptakan karya atau menciptakan suatu keluaran itu berdasarkan kemampuan pikiran. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas tentang Creative Commons. Sekarang kita akan membahas tentang pencipta. Pencipta itu adalah orang yang menciptakan karya atau kemampuan pikiran imajinasinya. Jadi setiap karya seni itu pasti ada penciptanya. Nah, ciptaan itu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang dia punya, kemudian dituangkan sehingga menghasilkan sebuah karya. Nah, karya itu nanti akan disebut dengan karya cipta. Kemudian pemegang hak cipta untuk pencipta itu disebut dengan hak cipta, hak yang diberikan oleh orang untuk pencipta tersebut. Nah, tadi ada pencipta,
sedikit akan saya bahas tentang ciptaan. Nah, ciptaan itu adalah hal atau hasil karya seni yang biasanya itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan juga dapat dinikmati oleh orang lain. Seni maupun sastra. Contohnya saja kan, meskipun kita tidak memakai seni lukis seseorang, tapi dengan hanya melihat karya seni misalnya dengan lukisan, dengan itu kita sudah dapat menikmati meskipun kita tidak memakai karya tersebut. Contohnya aja seni musik, tanpa kita menyanyikan atau kita mempunyai lagu itu, namun kita dengan cara mendengarnya saja kita sudah merasa menggunakan dan kita juga sudah merasakan karya seni orang lain. Kemudian sekilas tentang pemegang hak cipta. Nah, pemegang hak cipta itu kan tadi saya jelaskan bahwa pemegang hak cipta itu adalah orang yang mengeluarkan atau orang yang menciptakan hasil karya seni. Namun ada beberapa kasus tentang pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu yang membuat ciptaan. Jadi gini, maksudnya itu adalah ada seseorang yang menciptakan karya seni, namun karena perjanjian, entah itu dengan lembaga atau entah itu dengan perusahaan, karya ciptaannya itu namanya itu diambil alih oleh lembaga itu karena perjanjian. Mungkin bisa saja karena sudah dipesan. Jadi dia itu intinya itu kayak dia itu dipekerjakan untuk membuat karya seni. Nah, karya seninya itu nanti akan diambil alih oleh sebuah lembaga atau perusahaan itu. Nah, itu nanti hak ciptanya bukan nama dari pengeluar hasil karya, tapi itu nanti hak ciptanya itu atas nama lembaga atau perusahaan yang memesan itu. Jadi orang yang menciptakan karya tersebut dapat mengklaim sebagai pencipta dan pemegang hak cipta karya tersebut. Pengecualiannya yaitu tadi sebelumnya ada pemesanan atau kontrak dengan lembaga atau perusahaan yang terkait. Jadi sebelumnya sudah ada perjanjian antara dua belah pihak tersebut. Nah, itu tadi sekilas dari saya tentang Creative Commons dan juga pencipta. Kemudian akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh teman saya dari Nazalfa. Silakan. Baik, selanjutnya mengenai Undang-Undang Hak Cipta meliputi hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Berikut macam-macam hak cipta menurut Creative Commons. Ada puisi, drama serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografi seperti tari, balet, dan sebagainya, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, foto, perangkat lunak komputer, siaran, radio atau televisi. Itu dalam yuridiksi tertentu. Yuridiksi itu wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Yang terakhir ada desain industri. Desain industri itu seperti desain proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Adapun dasar hukum di sini digunakan untuk melindungi karya-karya yang dimiliki oleh sang penciptanya atau untuk melindungi hak cipta. Berdasarkan dasar hukum dari hak cipta antara lain ada pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta. Kemudian PP Nomor 1 Tahun 1989 mengenai penerjemah dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan. Untuk yang sesuai slide, ada Berne Convention tanggal 7 Mei tahun 1997 dengan tertuang dalam Kepres nomor 10 tahun 1997. Kemudian ada WIPO Copyright Treaty tertuang dalam Kepres nomor 19 tahun 1997. Ada juga yang sama tertuang dalam Kepres nomor 19 tahun 2004 yang terbaru, dan yang terakhir ada UU nomor 19 tahun 2002 yang saya sebutkan pertama tadi. Nah, untuk sumber inovasi dari kasus hak ciptanya itu sendiri, menurut saya pribadi penyebab dari terjadinya pelanggaran hak cipta yang biasa dikarenakan pertama kurangnya kesadaran untuk menghargai orang lain, tingginya permintaan, kemudian ingin memperoleh keinginan secara instan, selanjutnya tidak memperhatikan kekecewaan orang lain, kemudian ingin meminimalisir resiko, dan yang terakhir tidak mempedulikan inovasi. Yang dapat saya simpulkan bahwa seseorang yang melanggar hak cipta berarti kurangnya kesadaran hukum yang sudah ada di Indonesia dan sudah tertulis peraturan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Vivi. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada contoh kasus hak cipta. Contoh kasus pelanggaran hak cipta software di Indonesia. Hak cipta diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Kasus software AutoCAD bajakan, aparat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menindak 2 perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD. Bajakan masing-masing PTMI, perusahaan konstruksi dan teknik di Bilangan Permata Hijau, dan PT KDK, perusahaan konsultan arsitektur yang beralamat di Bilangan Pasar Minggu. Penindakan di PTMI dilakukan pada tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk ataupun penyebab konflik sosial. Sementara PT KDK telah ditangani sejak tanggal 16 Februari 2009. Saat itu penyidik masih memeriksa pimpinan masing-masing perusahaan. Keduanya akan dijerat denda sebesar maksimal 500 juta rupiah dan hukuman kurungan selama 5 tahun. Serang penyidik Mabes Polri AKBP Ruhayanto dan dalam jumpa pers di Jakarta Selasa tanggal 24. Selain kedua perusahaan, polisi juga telah melakukan tindakan terhadap para pengguna software bajakan sejenis pengguna yang ditangkap umumnya di dalam lingkungan perusahaan dan untuk kepentingan komersial. Dan selanjutnya yaitu resiko pelanggaran hak cipta
dan lisensi Creative Commons pada kasus yang telah saya baca di atas tadi. Resiko dengan adanya pembajakan software yang marak saat ini adalah salah satunya resiko menimbulkan banyak virus yang akan membuat banyak kerugian di masyarakat luas. Kemudian, rasa kurang percaya terhadap perusahaan software. Lalu juga resiko yang terjadi, misalnya membuat banyaknya investor yang enggan untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan, khususnya di bidang teknologi. Untuk kasus yang disajikan di atas, termasuk dalam lisensi Creative Commons non-komersial, non-derivative. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.